Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 483. Mundur, cepat mundur. Kita harus mencari jalan keluar lain untuk turun gunung. Kita tidak bisa tinggal di gunung, kalau tidak kita akan mati terbakar di gunung. Setelah putus asa beberapa saat, Kuleskar akhirnya sadar akal sehatnya. Dia mulai mengaum dengan keras, dan suara itu tiba-tiba membangunkan semua orang. Iya, kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Apinya akan segera sampai. Meskipun aku ingin membunuh mereka lebih dari siapapun, kita harus mempertahankan kekuatan kita. Ayo pergi ke tebing bisu dan lihat apa yang bisa kita lakukan di sana. Tidak ada cara lain, jawab Abu segera sambil mengayunkan pisaunya, lalu memimpin sekelompok orang untuk menuju tebing bisu. Aku akan ke Kizian. Aku akan pergi ke lubang tabur. Kunsan dan Abaki pun bereaksi cepat. Kuleskar bertanggung jawab atas keseluruhan situasi, kalau begitu saya akan kembali dan mengatur semua orang, dan kita akan mundur ke tempat yang aman. Ya, semua orang Qiang menjadi sibuk. Mereka mencoba mencari peluang untuk bertahan hidup. Dan Raja Perunggu Guiqing dan lainnya yang awalnya berencana datang untuk bertarung dengan orang-orang Zhou secara kolektif ketakutan saat ini. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana api orang-orang Zhou ini bisa menyala begitu cepat. Dalam sekejap mata, seluruh area seluas beberapa ratus meter itu terbakar. Tahukah Anda, pepohonan di kawasan ini sangat lembab, dan bukan jenis pohon pinus. Tidak ada damar pada pepohonan, dan bukan jenis pohon yang mudah terbakar. Tapi sekarang, semuanya terbakar dalam sekejap mata. Guiqing mengira itu pasti ada hubungannya dengan barang-barang yang baru saja dicurahkan oleh orang-orang Zhou dari dalam tong. Tetapi yang baru saja mereka curahkan jelas-jelas adalah air. Saya melihat dengan jelas bahwa yang mereka curahkan hanyalah air putih dari dalam tong-tong besar. Meskipun mereka meremehkan suku kecil Kuleskar, mereka bukan satu-satunya di Gunung Dahei. Ada juga puluhan ribu orang tua, lemah, sakit dan cacat dari 3 suku besar lainnya. Jika 3 suku besar lainnya tidak berkembang dengan bahagia di luar, mereka masih bisa kembali. Tapi sekarang, apinya berkobar begitu besar, orang-orang di gunung itu. Tembak. Setelah mengertakkan gigi, Guiqing segera memberi perintah. Ada kolam di sana. Kita bisa menggunakan air di sana untuk memadamkan api. Domba-domba Zhou yang besar itu baru saja meninggalkan ember itu, pergi dan gunakan ember mereka untuk mengambil air guna memadamkan api. Guiqing dan yang lainnya ingin melakukan bagian mereka untuk melihat apakah mereka dapat menyelamatkan orang-orang di gunung. Namun, ketika mereka mengambil ember yang tersisa dan mengisinya dengan air, dan kemudian bergegas maju untuk mencoba memadamkan api, mereka terkejut. Tuanku, api itu tidak bisa dipadamkan dengan air. Tuan pemimpin, ada yang tidak beres dengan kebakaran ini. Kami tidak dapat memadamkannya. Sial, cepat lari, ada yang salah dengan air ini. Bukan saja apinya tidak padam, tetapi masih ada sisa bensin di beberapa tong. 2 orang Qiang dari suku perunggu yang malang mengira mereka bisa menggunakan air di dalamnya untuk memadamkan api. Ketika mereka keluar, kobaran api pun datang, tidak hanya langsung menyulut ember, tapi juga membakar 2 orang malang yang memercikkan air. Orang lain menjadi gila dan berusaha sekuat tenaga untuk memadamkan api bersama mereka, namun sia-sia. Bensinnya seperti belatung tarsal, yang tidak bisa mereka padamkan hanya dengan menamparnya. Itu tidak bisa dihancurkan, tidak bisa dipadamkan sama sekali. Semua orang hanya bisa menyaksikan 2 orang kuat yang sangat terkenal dari suku ini dibakar menjadi 2 mayat hangus oleh api. Ketika Guiqing datang untuk melihat, api di kedua mayat itu belum padam. Dia mencoba memadamkan api di mayat itu, tetapi ternyata api itu tidak bisa dipadamkan sama sekali. Wajah Guiqing pucat. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia mengerti satu kebenaran. Mereka yang tidak bisa tersinggung harus disembunyikan. Semua anggota suku mendengarkan perintah, mundur dan menjauh dari Gunung Dahei. Gunung Dahei tidak ada harapan. Kita harus kembali ke Gunung Erei kita. Kita harus melindungi Gunung Erei kita dan tidak boleh membiarkan api menyebar membakar Gunung Erei kita. Sekarang, semua anggota suku semuanya kembali dan bersiap menghadapi api. Harus dikatakan bahwa Guiqing masih merupakan pemimpin yang sangat kompeten. Ketika dia mengetahui bahwa Daheishan tidak dapat diselamatkan, dia segera memerintahkan mundur. Daheishan tidak dapat diselamatkan,
jadi setidaknya dia harus menyelamatkan Gunung Erei mereka. Jika tidak bisa melindunginya, itu akan merepotkan. Chen Ce dan yang lainnya sudah mundur beberapa kilometer jauhnya. Gunung Dahei benar-benar terbakar, seperti lilin api besar. Meskipun lilin api baru menyala sampai ke dasar, nyala api yang membumbung masih menerangi langit beberapa kilometer jauhnya sangat cerah, tidak jauh berbeda dengan siang hari. Tidak ada yang bisa bersantai, dan tidak ada yang bisa beristirahat. Semua orang memandang pegunungan Daheishan di kejauhan dengan sangat terkejut. Dalam menghadapi bencana alam yang begitu dahsyat, umat manusia tidak bisa lagi dianggap semut remeh. Tuan, semua titik api telah terbakar. Tidak ada orang Qiang yang bisa turun dari tempat itu. Tuan, titik api lainnya menyala dengan sangat baik, dan semuanya berjalan sesuai rencana. Tuan, beberapa orang Qiang ditemukan di salah satu titik api. Namun mereka tidak turun dari Gunung Dahei, melainkan orang Qiang klan perunggu lainnya dari Gunung Erei. Sekarang mereka telah mundur ke Ereishan mereka. Berita kembali ke telinga Chen Ce satu persatu. Chen Ce menghentikan pemuda itu, situ, kumpulkan situasi orang-orang suku perunggu. Jika tidak terjadi apa-apa, setelah Daheishan terselesaikan, orang-orang suku tembaga ini akan segera menjadi musuh kita berikutnya. Situ, yang bermarga Yu, adalah putra tangan kanan Chen Ce, Yuli, anggota kunci Liga Pemuda, dan pria kecil yang kuat kedua setelah Chen Wu. Sebagai tanggapan, Yu Situ menghilang ke dalam kegelapan malam di bawah cahaya api. Chu Zengyi, periksa berapa banyak bensin yang tersisa. Saya khawatir kita masih membutuhkannya. Jika Anda membakar gunung hitam besar, Anda juga dapat membakar 2 gunung hitam, kata Chen Ce dengan sangat tenang, seolah-olah yang sedang terbakar adalah bukan gunung tapi jagung. 2 tongkol jagung. Chu Zengyi mengangguk dan turun untuk mengambil stok. Namun tangannya sedikit gemetar. Meskipun dia sudah menjadi Jenderal Chu yang berpengetahuan luas, meskipun dia telah membantai seluruh orang Qiang yang tua dan lemah dari suku Kushui, dibandingkan dengan gelombang Chen Ce, dia tidak ada bandingannya dengan rencana besar Chen Ce. Tahukah Anda, Daheishan adalah gunung suci dari 3 suku besar Qiang. Kebanyakan dari mereka tinggal di sana, suku Wu, suku Darah, suku Roh, ditambah suku Kuleskar, dan ada ribuan tawanan jika digabungkan, setidaknya terdapat lebih dari 100.000 populasi di Daheishan. Sekarang, 100.000 orang ini akan dibakar menjadi minuman bersoda. Chu Zengyi bukanlah tipe lelaki polos melankolis, tapi dia juga merasa perilaku seperti ini terlalu mengejutkan, terlalu kejam. Tentu saja, ini hanya sedikit pemikiran di hati Chu Zengyi. Tidak hanya Chu Zengyi, tetapi orang lain juga memiliki pemikiran yang sama. Akan ada sedikit simpati, tapi jika mereka diberi pilihan lagi, mereka akan 100% memilih untuk membakar gunung. Zhao Junlin berdiri tidak jauh dari Chen Ce, memandangi gunung hitam yang membara. Kejutan di hatinya tak terlukiskan. Apakah ini rencana saudara Chen? Ini memang rencana yang bagus. Oke. Meskipun sedikit kejam dan terlalu mengejutkan, ini memang langkah yang sangat efektif. Tidak hanya dapat menghilangkan sarang orang Qiang, tetapi juga itu bisa membawa semua kebencian di sini. Lalu, setelah orang Qiang di tempat lain menerima berita itu, mereka pasti akan menyerang desa Chenjia seperti anjing gila. Zhao Junlin dapat meramalkan bahwa akan ada pertempuran mengerikan di desa Chenjia selanjutnya, dan tempat ini akan menjadi tempat penggilingan daging, sehingga mustahil bagi orang-orang Qiang yang marah untuk kembali. Saat ini, kekaguman Zhao Junlin terhadap Chen Ce mencapai puncaknya. Zhou Tai sedang duduk terpuruk di atas batu besar, matanya menatap Gunung Dahei seperti ikan mati, tanpa fokus. Bab 484. Zhou Tai telah dilindungi dengan baik oleh Raja Ji sejak ia masih kecil. Sebagai putra bungsu Raja Ji, Zhou Tai seperti namanya, menjalani kehidupan yang sehat dan damai dari keluarga Zhou. Meskipun Zhou Tai telah mengatakan lebih dari sekali bahwa dia ingin mempertahankan perbatasan dan berperang dengan saudara laki-laki dan ayahnya, kali ini adalah kontak langsung pertamanya dengan apa yang disebut perang. Hati Zhou Tai sangat terkejut, bahkan lebih dari Gunung Hitam. Suasana teror telah menyelimuti Zhou Tai, dan dia tidak dapat menerimanya secara tiba-tiba. Dia menjadi seperti boneka, tidak bergerak. Di pojok, Fat Gold, Wu Juntu dan yang lainnya menunggu dengan tenang. Awalnya, Fat Gold telah mengumpulkan seluruh kekuatannya dan ingin menggunakan kekuatannya untuk menunjukkan kepada Chen Ce apa yang mampu dilakukan Fat Gold.
Tapi sekarang dia tahu kenapa Chen Ce tidak menggunakan Wu Juntu. Meskipun sebelumnya dia memuji Wu Juntu dan yang lainnya hanya sebagai bunga, sejujurnya, meskipun Wu Juntu dan yang lainnya 1000% kebal terhadap pemberontakan, mereka tetap tidak ada gunanya. Rencana mereka sempurna, bagaimana Wu Juntu kecil bisa mengubahnya? Ini tindakan yang sangat murah hati. Kekejaman dan pandangan keseluruhan ini membuat Perdana Menteri Jiang dan Taisi Liu pucat jika dibandingkan. Pada saat ini, Kasim pribadi kaisar dari istana dalam secara resmi menjadi penggemar berat Chen Ce. Namun malam ini, dia bukan satu-satunya yang menjadi penggemar berat Chen Ce. Li Linzi yang semula memiliki banyak kekhawatiran terhadap Chen Ce, seperti khawatir akan menjadi gay, kini berdiri di hadapan Chen Ce, seluruh tubuhnya terasa lemas. Ia tidak menyangka rencana Chen Ce adalah membakar Daheishan. Dengan api gunung besar yang membubung ke langit, malam ini ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur. Li Linzi tiba-tiba menyadari bahwa mungkin dia terlalu memikirkannya. Suaminya sudah memiliki karakter seperti itu, jadi bagaimana mungkin dia masih menjadi gay? Semua anggota tentara keluarga Chen sekarang sangat mengagumi Chen Ce. Banyak keluarga dari mereka dibunuh oleh orang Qiang. Banyak dari mereka bergabung dengan tentara keluarga Chen karena ingin membalas dendam darah keluarga mereka. Dan hari ini, balas dendam besar harus dibalas. Izinkan saya bertanya, adakah yang lebih memuaskan daripada membakar markas orang Qiang? Orang-orang Qiang keluar dan membunuh banyak orang Zhou, tetapi untuk membalas dendam, orang itu langsung membakar semua sarang orang-orang Qiang bersama dengan orang-orang tua, lemah, sakit dan cacat di dalamnya. Bisa dibayangkan betapa marahnya masyarakat Qiang jika mengetahui berita tersebut. Saya khawatir beberapa orang Qiang akan marah besar sampai mati di tempat. Kali ini, Chen Ce membakar semua kerabat mereka yang tinggal di gunung sampai mati dengan satu api. Dia juga secara langsung membentuk perseteruan fana yang tidak dapat diselesaikan dengan orang-orang Qiang. Semua orang dapat membayangkan bahwa dalam periode waktu berikutnya, orang-orang Qiang mungkin akan menggunakan metode mereka yang paling kejam dan tak henti-hentinya terhadap Chen Ce dan penduduk desa keluarga Chen. Tapi bukankah ini yang diinginkan Chen Ce? Mengumpulkan orang-orang Qiang dan kemudian memusnahkan mereka satu persatu, inilah kecemerlangan rencana Chen Ce. Ini benar-benar sebuah konspirasi. Selain itu, orang-orang Qiang itu sebenarnya tidak terlalu pintar ketika mereka tahu bahwa sarang rumah mereka telah diambil pergi. Saya khawatir tidak banyak dari mereka yang mampu menanggungnya. Oleh karena itu, selama masyarakat desa Chenjia, atau dengan kata lain, masyarakat dinasti Zhou dapat menanggungnya lebih lama, mereka akan dapat mengantarkan hari tanpa orang Qiang. Sebelumnya, orang-orang Qiang seperti pedang raksasa yang tergantung di atas kepala semua orang di dinasti Zhou. Mereka bisa keluar dari gunung dan hutan kapan saja dan membantai semua orang. Tapi mulai hari ini, akar orang Qiang telah hancur. Sarang mereka dibakar, dan anak-anaknya di dalam tidak akan pernah tumbuh lagi. Selama mereka menyingkirkan orang-orang Qiang dewasa di luar, mereka akan memiliki masa depan yang cerah. Semua orang di Chen Jiajun sangat bersemangat. Mengikuti master seperti Chen Ce benar-benar membuat mereka sangat bahagia. Malam itu berangsur-angsur semakin dalam. Api di Daheishan semakin menyala. Nyala api yang membubung ke langit juga membuat masyarakat suku tembaga di Gunung Erei terjaga sepanjang malam. Gui Qing telah kembali ke Ereishan. Dia dan sukunya segera mengabdikan diri untuk mencegah kebakaran gunung. Metode pencegahan mereka dipelajari dari orang-orang dinasti Zhou besar sebelumnya. Mereka tidak tahu mengapa orang-orang dari dinasti Zhou melakukan dan membersihkan seperti itu. Mereka tidak menyadari alasannya sampai api mulai menyala. Pisahkan ruang terbuka antara gunung dan hutan agar tidak ada yang terbakar di ruang terbuka tersebut, sehingga api tidak mengalir kembali dan membakar di sini. Kini, anggota suku perunggu di Gunung Erei, baik laki-laki maupun perempuan, tua dan muda, semuanya telah berangkat bersama. Mereka mulai menggali secara manual ruang kosong sepanjang 30 atau 40 meter antara Gunung Erei dan Gunung Dahei. Orang-orang suku perunggu awalnya berlatar belakang pandai besi, dan kekuatan mereka sangat luar biasa. Sekarang ketika mereka melakukan hal-hal ini, warna asli mereka muncul. Hanya saja terlalu banyak tempat yang bisa menimbulkan kebakaran antara Gunung Dahei dan kedua gunung hitam tersebut. Mereka harus tetap sibuk, tetap sibuk. Untungnya, ada Gunung Dahei yang menyala-nyala, yang seperti lilin api besar, memungkinkan hal tersebut orang-orang yang terbakar. Seluruh hutan pegunungan menjadi lebih terang,
dan itu juga menerangi cahaya bagi orang-orang perunggu. ZXZBBB, kebon mereka jauh lebih kuat dalam pekerjaan mereka. Orang-orang perunggu berusaha mati-matian untuk bertahan hidup, dan orang-orang Qiang di pegunungan Dahei terlebih lagi. Namun, Kuleskar sudah putus asa. Ketika dia dan sukunya siap untuk bergegas menuruni gunung, orang-orang yang pergi menjelajahi jalan membawa kembali berita putus asa satu demi satu. Semua jalan menuruni gunung terbakar, dan kebakarannya bahkan sangat dahsyat jika mereka mencoba yang terbaik untuk bergegas menuruni gunung, mereka hanya akan mati terbakar di tengah jalan. Pepohonan di Daheishan terlalu lebat. Di masa lalu, hal ini merupakan keuntungan bagi masyarakat Qiang. Pohon ini tidak hanya dapat menyediakan bahan bakar tanpa batas, tetapi juga melindungi mereka dari sinar matahari selama masa-masa sulit. Tapi sekarang, pohon-pohon ini telah menjadi percepatan terakhirnya. Melarikan diri tidak mungkin, tapi kita mungkin tidak bisa bertahan. Ada begitu banyak air di Tianqi. Selama kita berada di dalam air, kita tidak takut api. Namun, kita perlu menebang pohon-pohon di sekitarnya. Kuleskar memikirkan cara untuk bertahan hidup. Namun, Kuleskar bukanlah satu-satunya yang memikirkan metode ini. Tianqi di Gunung Suci awalnya dikuasai oleh suku Wu. Saat api menyala, bukan hanya Kuleskar dan sukunya yang berada dalam kekacauan. Ketika mereka menemukan bahwa tidak ada harapan untuk turun gunung, semua orang Qiang akan datang menuju Tianqi. Tianqi tidak besar atau kecil, ini adalah lubang pembuangan dengan diameter hampir 300 meter. Air di atasnya memiliki kedalaman lebih dari 10 atau 20 meter pada titik terdalamnya. Namun kini, sumber kehidupan ini sudah penuh dengan manusia. Kebakaran gunung yang membubung ke langit membawa panas yang sangat besar. Meskipun apinya belum mencapai puncak gunung, panas dan asap tebal datang ke sini sebelum kebakaran, sehingga banyak orang telah melompat ke Tianqi terlebih dahulu. Saat ini, suara batuk dan suara tangisan anak menjadi satu, padat, dan banyak orang di mana-mana. Ada yang memiliki sifat air yang baik terapung di Tianqi, dan ada pula yang memiliki sifat air buruk yang terapung di lingkungan yang berantakan. Yang tua dan lemah dari tiga suku-suku penyihir, suku roh, dan suku darah berkumpul bersama. Tianqi awalnya cukup besar, tetapi tiba-tiba puluhan ribu orang berkerumun, saling bertarung, membuat keributan, dan berkreasi kekacauan. Tapi betapapun besarnya masalah yang mereka timbulkan, itu hanya pertengkaran kecil. Kebanyakan dari mereka adalah orang tua, anak-anak, dan wanita. Daya rusak dan pembunuhan mereka tidaklah besar. Namun berbeda saat Kuleskar dan yang lainnya datang. Mereka semua adalah pria dewasa. Mereka menggunakan pedang dan kapak untuk memotong jalan berdarah. Siapapun, pria, wanita, tua atau muda, yang berani berdiri di depan mereka akan dikutuk. Kuleskar, beraninya kamu mengambil tindakan terhadap klan penyihir kami. Apakah kamu putus asa untuk hidupmu? Jika orang tua kami mengetahuinya, kamu akan mati. Kuleskar, bajingan, kami menerimamu ke Gunung Suci, dan begitulah caramu memperlakukan kami. Beraninya kau membunuh anak-anak Eldar kami. Kamu bukan manusia. Suara-suara makian terus datang dan pergi. Kuleskar, jangan cepat bantu kami sekarang. Kami adalah dermawan suku Kushui Anda. Jika kami tidak menerima Anda masih akan berkeliaran di luar sekarang. Ya, Kuleskar, sekarang, aku memerintahkanmu untuk keluar dan melindungi kami. Saat raja kami kembali di masa depan, dia pasti akan memberimu hadiah yang besar. Melihat barang-barang lama yang tidak bisa dibawa dengan jelas ini, Kuleskar langsung mencibir. Bab 485. Dermawan. Apakah kamu pantas mendapatkannya? Alasan kenapa aku bisa kembali ke Daheishan adalah karena aku memberikan kota Dazu kepada orang-orang Wuchu sebagai imbalannya. Beraninya kamu mengaku sebagai dermawanmu di hadapanku sekarang. Sialan kamu, bunuh dia, siapapun yang berani berdiri di depan kita, bunuh mereka semua. Mata Kuleskar sudah merah karena ingin membunuhnya. Dia tidak peduli apakah kamu penyihir atau iblis. Dia sudah begitu berani ketika melihat pemimpinnya. Bagaimana mungkin anggota suku yang begitu terstimulasi oleh api peduli apakah mereka anggota dari 4 keluarga besar? Siapa yang berani menghalangi jalannya akan mati. Bagaimana ekspresi terbaik sifat manusia dalam menghadapi bencana? Kuleskar memimpin. Ribuan dari mereka masuk dan membunuh semua orang yang berbicara omong kosong dan menolak menyerah. Tiba-tiba,
seluruh Danau Tianqi diwarnai merah cerah, dan banyak mayat segera mengapung di Danau Tianqi kini menjadi tempat pemakaman banyak orang. Api menyala, menyala, dan menyala sepanjang malam. Sama sekali tidak ada niat untuk berhenti. Ketika Chen Ce keluar dari tenda sambil menggosok mata dan menguap keesokan paginya, api di Gunung Dahei masih menyala dengan ganas. Namun kini telah terbakar dari kaki gunung hingga puncak gunung. Sekitar 2/3-nya terbakar. Chen Ce sangat puas dengan pembakaran sebanyak itu dalam satu malam. Apinya begitu besar sehingga hujan pun mungkin tidak dapat memadamkannya. Orang-orang Qiang di gunung itu akan hancur. Chen Wu, apa kabar? Apakah ada orang Qiang yang melarikan diri dari gunung? Chen Ce menyapa Chen Wu yang sedang mengobrol dengan Chen Xiaobing tidak jauh dari situ. Ayah dan anak datang pada saat yang bersamaan. Tuan, pagi hari kami sudah melakukan patroli. Meski api di kaki gunung sudah padam, namun panasnya masih sangat tinggi. Banyak mayat, tapi tidak ada orang yang hidup. Dalam keputusasaan, orang-orang Qiang di pegunungan masih akan mencari jalan keluar lain. Tapi itu jelas tidak ada gunanya. Beberapa dari mereka langsung mati terbakar oleh api, beberapa mati tercekik oleh asap, dan beberapa mungkin kehilangan pijakan dan jatuh dari tempat yang tinggi. 10 mayat telah dibakar menjadi hitam. Chen Ce melambaikan tangannya dan meminta mereka untuk menyeret hal-hal yang tidak menggugah selera ini ke bawah. Di mana klan perunggu? Apakah ada pergerakan? Chen Ce bertanya lagi. Kini masyarakat Qiang di Gunung Dahei tidak lagi menjadi perhatian, namun masyarakat perunggu di Gunung Erei menjadi masalah besar. Chen Wu memiliki informasi dasar tentang klan perunggu, jadi Chen Ce tahu berapa banyak dari mereka yang bisa mereka lawan. Meskipun klan perunggu tidak bertarung setiap hari seperti 3 klan lainnya, dan kekuatan bertarung mereka tidak sekuat itu, mereka tetap memiliki sejumlah besar orang. Setidaknya ada lebih dari 10.000 personel yang dapat ditempur. Jika mereka tidak ditangani dengan baik dan terjadi konflik langsung dengan mereka, korban jiwa pasti akan banyak. Ini bukan yang ingin dilihat Chen Ce. Chen Wu mengangguk, mereka telah menggali zona isolasi sepanjang malam. Mereka sangat mampu. Mereka menggali zona isolasi lebih dari 30 meter antara Gunung Erei dan Gunung Dahei. Jika tidak ada yang lain, Gunung Erei mereka aman. Keamanan. Ini bukan keputusan akhir mereka. Chen Ce menyipitkan matanya dan melihat ke arah Ereishan, lalu memesan sarapan. Tidak semua orang bisa sarapan, tapi Chen Ce memiliki nafsu makan yang baik. Yang mereka makan adalah bubur daging yang dimasak dalam panci besar. Nasinya tentu saja dibawa oleh keluarga, tapi dagingnya diambil langsung di tempat, tentunya bukan daging orang Qiang, tapi beberapa hewan yang dibakar sampai mati. Masih banyak hewan di Gunung Dahei. Para juru masak dan sekelompok sersan pergi jalan-jalan di pagi hari dan mengambil banyak hewan hutan, seperti rusa gunung, dan lainnya. Selain menyajikan bubur daging, barbekuenya juga banyak. Chen Ce tidak suka memakannya terlalu banyak. Rasa rusa hutan sulit untuk dijelaskan, apalagi daging rusanya dibakar tanpa mengeluarkan darah. Tapi melihat yang lain makan begitu enak, Chen Ce meminta mereka untuk makan lebih banyak. Setelah sarapan, Chen Ce mengajak Luo Sanshan, Qiu Yaoer, Li Linzi, Zhao Junlin, Chu Zhengyi, Chen Xiaobing dan lainnya berjalan-jalan. Pertama, mereka lama berjalan-jalan di sekitar Gunung Dahei. Untung saja ada zona isolasi di kaki gunung, kalau tidak di luar akan mudah terbakar. Saat ini, pegunungan Daheishan tidak lagi tampak subur seperti kemarin. Seluruh pegunungan Daheishan tampak terbakar abis dan gelap. Beberapa pohon besar belum terbakar abis, dan masih terdapat sisa percikan api dan batang pohon besar bisa juga dengan arang yang pastinya enak jika digunakan untuk barbek. Setelah berkeliaran dalam waktu yang lama, Chen Ce memimpin anak buahnya menuju pemukiman klan perunggu. Tentu saja, kali ini Chen Ce membawa kekuatan besar. Bahkan gajah dan harimau raksasa pun ikut dibawa, dan fokus utamanya adalah pada pemaksaan. Sambil berjalan, Chen Wu dan Chen Ce belajar tentang perbedaan antara orang Qiang perunggu dan orang Qiang lainnya. Secara umum kebencian antara suku perunggu dan kita tidak terlalu dalam. Mereka lebih pandai membuat senjata. Setiap orang dewasa di suku tembaga adalah pandai besi yang baik, tapi ada masalah dengan bahan mentahnya. Peralatan tembaga, mereka tidak tahu cara membuat peralatan besi, dan mereka jarang berhubungan dengannya. Di antara 4 suku besar Qiang, suku perunggu adalah satu-satunya yang tidak ikut menjarah rakyat kita di dinasti Zhou besar. Mereka relatif lebih damai,
Namun bukan berarti kekuatan mereka lemah, bahkan dibandingkan dengan suku Qiang lainnya, mereka bisa dibilang yang terkuat. Dibandingkan dengan klan penyihir, klan perunggu memiliki kekuatan bertarung yang lebih kuat, karena pandai besi sangat kuat. Chen Ce menepuk bahu Chen Wu, siapa bilang suku perunggu tidak ikut serta dalam penjarahan rakyat kita di dinasti Zhou besar. Mereka membuat senjata untuk 3 suku lainnya, bukankah itu berarti mereka ikut andil? Bahkan bisa dikatakan tanpa mereka, dengan bantuan senjata, rakyat kita di Dazu tidak akan menderita korban yang begitu besar. Dapat dikatakan bahwa suku perunggu adalah pelaku sebenarnya, sungguh penuh kebencian. Tapi itu tidak masalah. Kita masih punya lebih dari 100 barel bensin. Menurutku kita masih bisa membakar Gunung Erei lagi. Bukankah mereka membangun zona isolasi dalam semalam? Kalau begitu ayo kita pergi dan langsung membakar Gunung Erei mereka. Mari kita lihat bagaimana mereka melawan. Tujuan Chen Ce sangat jelas, dia tidak ingin melepaskan satupun orang Qiang di gunung ini, apakah mereka 3 suku besar atau suku perunggu. Sebagai perbandingan, suku perunggu tidak ikut serta secara langsung dalam penjarahan rakyat dinasti Zhou. Tidak mungkin, tidak ada hal baik di antara orang Qiang, tidak peduli suku apa mereka, mereka semua akan mati. Chen Jiajun datang dengan kekuatan besar. Di pihak suku perunggu, Gui Qing, yang lelah sepanjang malam, menerima kabar tersebut dan segera keluar bersama anggota sukunya. Perbedaan jumlah orang antara kedua belah pihak masih agak besar. Orang perunggu hanya memiliki lebih dari 10.000 orang yang bisa bertarung. Adapun rombongan Chen Ce, hanya ada 2.000 orang, bahkan bukan beberapa anggota klan perunggu yang terakhir, 6 atau 7 kali lipat jumlah anggota tempur bisa membunuh mereka secara langsung, dan berjalan ke atas, tampaknya membawa angin sepanjang jalan, dan yang paling penting adalah menjadi sombong, membuat musuh tidak dapat membedakan kekuatan sebenarnya dari pihaknya. Adapun suku perunggu, masing-masing dari mereka tampak sangat malu. Mereka lelah sepanjang malam, dan bahkan tubuh mereka yang kuat tidak dapat lagi menahannya. Meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, pandangan mental Chen Jiajun jauh lebih baik daripada mereka. Dan setelah apa yang terjadi tadi malam, melihat Gunung Dahei yang masih menyala, orang-orang suku tembaga ini secara alami akan memiliki rasa takut terhadap Chen Jiajun. Di mata mereka, Chen Jiajun ini tidak jauh berbeda dengan iblis. Merasa berat karena kelelahan, Gui Qing mengambil palu perunggu segi 8 yang berat dan memimpin anak buahnya menuju Chen Ce dan yang lainnya. Berhenti, jangan ada yang datang. Gui Qing tampak sedikit kehabisan napas bahkan ketika dia berbicara. Lagi pula, mereka bahkan belum sempat makan setelah lelah sepanjang malam. Chen Ce, bagaimanapun, tidak mempedulikannya sama sekali. Dia memimpin anak buahnya dan menginjak sabuk isolasi yang baru digali, mendekat selangkah demi selangkah. Pengabaian semacam ini telah membawa tekanan mental yang lebih kuat pada masyarakat suku perunggu. Apakah kamu tidak mendengar itu? Gui Qing meraung marah, dan menggunakan palu tembaga di tangannya untuk menghancurkan batang pohon yang jatuh ke tanah. Di sisi Chen Ce mencibir dan menjentikkan jarinya. Luo Sanshan tersenyum manis, lalu meniru Chen Ce dan menjentikkan jarinya. Pada saat ini, seekor gajah raksasa gila berlari keluar dari hutan. Mereka melihat sebuah batu besar seberat sekitar 200 kg terguling di atas belalai gajah raksasa itu. Batu besar itu seperti mainan di bawah hidungnya, dan dibuang begitu saja. Semua orang menyaksikan dengan terkejut ketika batu besar itu membentuk parabola yang indah di udara, dan kemudian mendarat dengan keras di depan orang-orang Qiang. Dengan ledakan yang keras, batu tersebut menghantam tempat yang berjarak kurang dari 10 meter dari Raja Perunggu Gui Qing. Tidak ada yang terkena, namun saat batu tersebut menghantam tanah, tanah di sana langsung terciprat. Tanahnya lembab, dan telah diinjak oleh sepasang kaki besar yang tak terhitung jumlahnya tadi malam. Sekarang dipenuhi lumpur. Batu-batu itu berjatuhan dan lumpur yang tak terhitung jumlahnya terciprat. Kemudian Gui Qing dan orang-orang di sekitarnya mengalami bencana dan langsung terkena dampaknya terhanyut oleh lumpur. Adegan itu tiba-tiba menjadi dingin, dan semua orang melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Diam, diam. Orang Qiang lainnya memandang gajah raksasa itu dengan bodoh. Chen Ce dan yang lainnya memandang Raja Perunggu Gui Qing dan yang lainnya seperti orang bodoh. Mereka telah berubah menjadi patung tanah liat, terutama lelaki tua berjanggut putih yang baru saja omong kosong pada sosok abadi itu. Bersambung ke bab selanjutnya.